Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita berada di hari ketiga di sesi yang kedua dari daurah Nahwu dan Sharaf di Darul Hadis di kota Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari bab 1 sampai bab 10. Di tafsir kita ambil domir, tasrif istilahi, kemudian dirinci satu persatu dari fi'il amr, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, makan, alat. Terakhir tadi kita ambil ada yang namanya fi'il madi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Sekarang buka halaman 78, ada judul sulasi mujarrad. Sulasi itu artinya 3 huruf asli. Artinya apa? 3 huruf asli. Mujarrad artinya kosong dari tambahan. Nah, sekarang baru kita mau mentata satu persatu kembali. Setelah dikumpulkan, dirinci satu persatu. Nah, sekarang kita mau bikin bangunannya. Bangunan yang pertama namanya sulasi mujarrad. Kata kerja di dalam bahasa Arab paling sedikit terdiri dari 3 dan 4 huruf asli saja. Jadi kata kerja itu cuma 3, minimal 3 huruf aslinya, atau 4, tidak lebih. Tidak lebih. Kalau lebih berarti itu bahasa ajam, bahasa dari luar Arab. Atau 3 huruf dan 4 huruf asli dengan tambahan. Jadi ada 3 asli, 4 asli, atau 3 asli plus tambahan, 4 asli plus tambahan. Yang kita bahas dulu adalah sulasi mujarrad. Sulasi apa? Mujarrad. Dan dia ada 6 bab. Pertama, fa'ala yaf'alu fa'lan. Yang kedua, fa'ala yaf'i fa'lan. Yang ketiga, fa'ala yaf'u. Fa'ala yaf'a, kasih rumus boleh, a'a boleh. Terus fa'ala yaf'i kasih rumusnya apa? Ai. Fa'ala yaf'u rumusnya apa? Au. Ya, bukan angkatan udara. Namanya apa? Au. Kemudian yang keempat, fa'i. Fa'ila yaf'a, berarti apa? I'a. Fa'ila yaf'i, berarti apa? I. Nggak ada iu, nggak ada. Iu nggak ada. Yang keenam, fa'ula yaf'u. U'u. Nah, jadi tadi antum sudah misahin bahan masing-masing. Ada amr, ada mudhari'. Sekarang kita bikin ada 6 ruang, ada 6 bangunan. Bangunan yang pertama, fa'ala yaf'a. Kemudian yang kedua, fa'ala yaf'i. Yang ketiga apa? Fa'ala yaf'u. Kalau ditanya bagaimana menentukan a, i, u-nya, lihat di kamus. Lihat apa? Di kamus. Atau keseringan nanti dia baca akan punya memori. Oh, kataba yaktubu, nggak ada kataba yaktibu, kataba yaktabu, nggak ada. Fataha yaftahu, karena keseringan. Karena apa? Keseringan. Kasara yaksiru, pakai si. Syariba, oh pakainya syari bukan syaro. Nah, itu bantuan kamus carinya. Kalau misalkan dari awal belum tahu, tapi kalau dia sudah cari, insya Allah terekam di memorinya. Ingat, jadi kayak puzzle. Tahu puzzle? Yang disusun-susun itu gambar. Ya, gimana cara biar enak nyusunnya? Dirapikan dulu nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Baru dimasukin 1, 2.
Jadi sekarang kita mau bangun 6 gedung, mau bangun 6 ruang. Langsung kita beralih ke halaman 80. Bab ke-11, sulasi mujarrad, bunyinya fa'ala yaf'a. Bunyinya apa? Fa'ala yaf'a. Tasrif istilahi bab ke-1, kita jadikan ini bab ke-1. Walaupun ada di buku yang di sana, misalkan buku yang lain, bab 1 itu fa'ala yaf'i. Tapi ini untuk mempermudah saja. A, I, A, U. Biar enak. Ya, biar apa? Berurutan A, I, U. Begitu. Ikuti. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Kalau ditanya kenapa if'al bukan if'il bukan uf'ul, karena fi'il mudhari'nya yaf'a. Maka pasangannya if'a. Karena menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau ditanya kenapa maf'a bukan maf'i, karena fi'il mudhari'nya yaf'a. Fi'il mudhari'nya apa? Yaf'a. Jadi harus sesuai pasangannya. Harus sesuai pasangannya. Fu'ila yuf'alu. Sekali lagi bareng-bareng. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Nah, ini gedung pertama, gedung bab ke-1. Antum tarik fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'a, masdarnya fa'lan, dan seterusnya. Jadi satu gedung yang disebut bab 1. Ya, materialnya dari mana? Bahan bakunya dari bab ke-1 sampai 10 yang telah berlalu. Itu tasrif istilahnya. Terus gimana lugawi turunannya? Lihat halaman 81. Langsung kita praktek. Disebutkan, gak usah fa'ala fa'ala fa'alu, sudah lewat di bab sebelumnya. Langsung kita ambil contoh jama'ah. Fadhal bareng-bareng. Ya, 1 2 3. Jama'ah jama'ah jama'u, fadhal. Jama'at jama'ata jama'na. Jama'ta jama'tuma jama'tum. Jama'ti jama'tuma jama'tunna. Jama'tu jama'na. Fi'il mudhari'nya barang yajma'u. Fadhal 1 2 3. Yajma'u yajma'ani yajma'una. Tajma'u tajma'ani yajma'na. Tajma'u tajma'ani tajma'una. Tajma'ina tajma'ani tajma'na. Ajma'u najma'u. Fi'il amrnya 1 2 3. Ijma'. Ijma' ijma'a ijma'u. Ijma'i ijma'a ijma'na. La tajma'. La tajma' la tajma'a la tajma'u. La tajma'i la tajma'a la tajma'na. Lihat urutannya. Ada domir di sebelah. Ini fi'il madi maklum namanya. Fi'il mudhari' maklum. Terus fi'il amr. Amr itu cuma dari anta sampai antum. Nggak ada amr dari huwa sampai nahnu, nggak ada. Bisa dipahami? Ya. Kemudian jumi'ah barang-barang jumi'ah. Jumi'ah jumi'ah jumi'u. Jumi'at jumi'ata jumi'na. Jumi'ta jumi'tuma jumi'tum. Jumi'ti jumi'tuma jumi'tunna. Jumi'tu jumi'na. Yujma'u yujma'u yujma'ani yujma'una. Tujma'u tujma'ani yujma'na. Tujma'u tujma'ani tujma'una. Tujma'ina tujma'ani tujma'na. Ujma'u nujma'u.
kolom yang di atas ini, tabel yang di atas ini khusus untuk fi'il. Kita pisah. Di bawah khusus untuk isim. Siapa saja isim? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman dan makan, dan isim alat. Ayo bareng-bareng masdarnya. Jam'an, jam'aini, jam'atin. Bareng-bareng. Ayo 1 2 3. Jami'un, jami'un, jami'ani, jami'una. Jami'atun, jami'atani, jami'atun. Majmu'un, majmu'un, majmu'ani, majmu'una. Majmu'atun, majmu'atani, majmu'atun. Majma'un, majma'un, majma'ani, majami'u. Mijma'un, mijma'un, mijma'ani, majami'u. Begitu. Jadi dipisah antara si fi'il dan siapa? Si isim. Nah, ini urutan RAB-nya ibaratnya. Ya, kalau istilah itu bangunannya secara global, susunannya RAB-nya di sini, anggarannya di sini semuanya. Ya, ini belajar akuntansi, yang belajar sorof. Perlu dirinci. Ini bangunan pertama, kasih bab 1, sudah jadi bangunan. Bangunan itu jangan dikira hanya sesuatu yang bisa diindra, karena ilmu juga memiliki bangunan dan bisa dilihat, bisa dirasakan bagi orang yang memang memiliki ilmu. Mafhum? Jadi seakan-akan kita sedang membuat istana, membuat bangunan. Bangunan apa? Ilmu. Dah? Bisa dipahami bab 1? Mudah, alhamdulillah. Kita masuk latihan. Latihan 1, perhatikan ayat di bawah ini, kemudian tentukan mengikuti wazan apakah kata tersebut. Ini namanya praktek. Belajar menganalisa, ini wazan apa? Wa yamna'una al-ma'un. Yamna'una, wazan apa dia? Mudhari' ma'lum. Sekarang nomor 2, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Yub'atsun, wazan apa dia? Mudhari' apa namanya? Majhul. Mudhari' apa? Majhul. Qala khruj minha madhuman madhura. Madhur, wazan apa dia? Wazan apa? Isim maf'ul. Wa tubi'a, tubi'a, wazan apa dia? Madi majhul. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi. Idhabu, wazan apa dia? Fi'il amr. Masya Allah. Tuh ada yang bisa jawab. Dan lengkapilah tasrif istilahi dari kata-kata di bawah ini. Dikasih ujungnya doang, idbah. Suruh lengkapi. Gimana caranya? Dzabaha yadzbahu dzabhan dzabihun madzbuhun. Idbah. La tadzbah. Mazbahun mazbahun mizbahun. Dzubiha yudzbahu. Begitu dilengkapi. Pusingnya suruh lengkapi. Ya, tapi ikuti saja, kiaskan dengan bangunannya. Kiaskan dengan bangunannya. Ada kata tali', berarti dari kata apa? Dari awalnya tala ayat la'u tal'an tali'un matlu'un itla' la tatla' matla'un matla'un mitla'un tuli'a yutla'u. Kalau belajar puasa nanti ada pembahasan matla'. Apa matla'? Tempat keluarnya apa? Matahari ataupun bulan. Apakah satu matla atau beda matla? Dari sini bahasanya. Ada mazhan, berarti apa awalnya? Mazaha yamzahu mazhan mazihun mamzuhun imzah la tamzah mamzahun mamzahun mimzahun muziha yumzahu. Begitu. Nanti ingat PR-nya, habis selesai daurah dilengkapi. Alhamdulillah ada rekamannya, bisa didengarkan kembali. Ya.
Nah, ini latihan lagi berikutnya sekarang tentang lugawi. Kalau yang ini tadi tasrif istilahi, sekarang lugawi. Lengkapilah tasrif lugawi, latihan 2. Untuk kata yang terdapat pada ayat berikut ini. Jika fi'il maka tentukan domirnya. Jika isim maka tentukan bilangannya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kita ambil kata mafatihu, lengkapi lugawinya. Berarti apa? Miftahun, miftahani, mafatahu, mafatihu. Isim atau fi'il dia mafatih? Isim. Mufrad, musanna atau jama' dia? Jama'. Masya Allah. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. La taj'alu, dilengkapi lugawinya. Dari apa pertama? La taj'al, la taj'ala, la taj'alu, bareng. La taj'al, la taj'ala, la taj'alu, la taj'ali, la taj'ala, la taj'alna. Dilengkapi di sini. Sekarang la taj'al isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Fi'il. Domirnya apa? Antum. Kan taj'alu panjang. Domir apa dia? Domir antum. Begitu seterusnya dilengkapi. Jami'un, jami'ani, jami'una, jami'atun, jami'atani, jami'atun. Isim atau fi'il? Isim. Bilangannya mufrad. Jenisnya muzakkar. Begitu, belajar menganalisa, mengenali sifat-sifat. Susah apa susah? Ya, nanti harus ada yang tugasnya nih yang bisa mengajari nih. Ya, jangan sampai stop di sini. Harus apa? Ada yang lanjut. Walaupun mungkin seminggu sekali lah, Bas. Yang penting latihan-latihannya dikerjakan. Latihan-latihannya apa? Dikerjakan. Ada kata korokta. Ayo, ini mudah nih, insyaallah nih, udah hafal nih. Kalau koroa nih, bareng-bareng, ayo, koroa, koroa, korou, 1, 2, 3, koroa. Nah, terus korokta, koroktuma, koroktum, terus korokti, tunna, koroktu, korokna. Masya Allah. Isim atau fi'il? Fi'il. Domirnya apa dia? Korokta. Korokta. Domir apa? Anta. Begitu cara mengerjakannya. Ya. Baru nemu buku kayak gini. Banyak soal. Materinya sedikit. Latihannya apa? Banyak. Ya, karena yang perlu kita lakukan itu adalah praktek, aksi yang kita perlukan itu. Yang kita perlukan adalah apa? Aksi. Latihan 3, perhatikan. Tentukan wazan dan huruf asli. Nah, wazan dan huruf asli untuk kata terdapat pada ayat berikut. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Bada'na, wazan apa dia? Dia apa? Maklum. Apa huruf aslinya? Ba, dal, hamzah. Bada'a. Kenapa belajar ini? Supaya kita tahu kalau nanti nyari di kamus, nyarinya di mana. Harus cari huruf asli dan 3. Karena kita ngomongin mujarrad. Jangan cari bada'na di kamus, gak akan ketemu. Nyarinya di kata apa? Bada'a. Sekarang yaqta'una, wazan apa dia? Mudhari' maklum. Huruf aslinya apa aja? Qaf, ta, ain. Nanti cari di kamus qaf, ta, ain. Insyaallah ketemu. Ya, bal nahnu qaumum mashhurun. Mashhurun. Wazan apa dia? Isim maf'ul. Huruf aslinya sin, ha, ra. Begitu. Ya, sekarang menganalisnya lebih tinggi. Bukan hanya tahu ini wazan ini, tapi juga harus tahu huruf aslinya apa. Huruf aslinya harus tahu. Ya, berat belajar nahwu, belajar sharaf. Ya, kalau di awal memang berat.
Kalau nggak percaya tanya abang-abang yang suka bikin bangun rumah. Ya paling berat itu bangun apa? Pondasi, capek gali. Ya. 4, absaruha khashi'ah. Khashi'ah, wazan apa dia? Isim fa'il. Masa fi'il madhi? Nggak ada fi'il madhi polanya khashi'ah. Ya, isim apa dia? Isim fa'il. Huruf aslinya apa aja? Kha, shin, ain, begitu. Dan seterusnya. Ini lebih ngeri lagi nih soalnya nih. Jangan kaget. Latihan tugas halaman 84. Apa tugasnya? Ubahlah kata-kata berikut ke dalam wazan yang telah ditentukan. Nah, suruh main puzzle, dibongkar pasang. Rudduha alayya fatafiqa mashan. Mashan itu bentuknya apa dia wazannya? Masdar. Ada perintahnya, baca. Ubah kata ke wazan fi'il amr yang domirnya anta menjadi apa? Begitu. Mashan, suruh ganti ke fi'il amr tapi domirnya anta, maka menjadi apa? Imsah. Masya Allah. Jawabannya apa? Imsah. Pagi-pagi sudah diajak mikir berat-berat. Ya, suruh ngotak-ngatik kata. Mafhum? Ini namanya khabir. Apa itu khabir? Ya, bisa terhadap sesuatu tapi expert. Ya, sampai ke suluk-suluk buluknya. Ini katanya dari asalnya apa? Ketika diubah ini bagaimana jadinya? Nah, harus paham. Maka harus sering banyak latihan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah angkat suara kalian di atas suara Nabi. La tarfa'u, wazan apa dia? Isim atau fi'il? Fi'il apa namanya? Nahi. Sekarang ubah ke isim maf'ul tapi mufrad yang perempuan, mufrad yang muannas. Nah, jadilah apa? Marfu'atun. Jadi bunyinya apa? Marfu'atun. Begitu cara mengotak-atiknya. Gampang ya, makanya ya mungkin nanti ada yang mau bisa mengajar, ngelabas walaupun sehari, misalkan 2 kali sehari ya, yang penting dikasih spare waktu untuk memahami, menghafal dan mengerjakan latihan-latihannya. Nanti dibahas ya. Dah, sekarang galeri masdar, nggak ada lagi galeri istilah, galeri masdar. Berikut adalah sebagian contoh dan masdar pada wazan fa'ala yaf'a. Fa'alat, ikuti. Fataha yaftahu fathan. Nanti kesananya ikuti sendiri saja. Nafa'a yanfa'u naf'an. Masaha yamsahu mashan. Zara'a yazra'u zar'an. Qata'a yaqta'u qat'an. Mana'a yamna'u man'an. Ba'atha yab'athu ba'than. Bada'a yabda'u bad'an. Rafa'a yarfa'u raf'an. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Jama'a yajma'u jam'an. Zabaha yadhbahu zabhan. Itu namanya masdar qiyasi. Namanya masdar apa? Qiyasi. Buka lagi bab masdar. Nah, sekarang kita mau ke masdar simai. Apa itu simai? Yang biasa didengar dari orang Arab, tidak sesuai kaidah. Contohnya, raka'a yarka'u ruku'an. Khasya'a yakhsha'u khusyu'an. Tala'a yatla'u tulu'an. Dhahaba yadhhabu dhahaban.
qara'a yaqra'u qira'atan, la'ana yal'anu la'natan, sahara yasharu sihran, sa'ala yas'alu su'alan. Nah, itu disebut masdar simai. Mau nggak mau memang harus ya lihat kamus atau biasa orang Arab gunakan. Selesai dari bangunan yang pertama, fa'ala yaf'alu fa'lan. Nanti yang kedua, fa'ala yaf'i. Yang ketiga, fa'ala yaf'u. Begitu. Mohon. Ya, kita tutup dengan kata mutiara. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyyah. Seringkali amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat. Karena niatnya luar biasa, tulusnya, jujurnya, walaupun ternyata amalannya kecil, tapi jadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya jadi besar. Begitu juga seringkali amalan besar tapi malah menjadi kecil nilainya, disebabkan karena apa juga? Niat. Pengen ngadain daurah misalkan se-Nusantara, besar ini. Ya, evening apa namanya? Acara besar ini. Tapi kalau ada niatnya yang jelek, ya, ingin dianggap, ingin begini dan seterusnya, bisa jadi apa? Nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah niat-niat ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah menganggap remeh perkara yang kecil. Bisa jadi dengan tulusnya dia, ikhlasnya dia, jujurnya dia, Allah berikan keberkahan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Selesai dari bab ke-11, sekarang kita masuk taisir. Ya, yang bab keberapa sekarang? 11. Halaman berapa bab 11? 80. Halaman berapa? 80. Kira-kira gampangan nahwu atau gampang sorof? Waduh, susah dua-duanya. Ya, karena mungkin pertama ya. Kalau nanti yang kedua, yang ketiga diulang lagi. Karena sifat ilmu itu seperti itu. Ya, min sifatil ilmi limubtadi'ihi su'ubatan fasbir ala tahammulih. Sifat awal ilmu untuk para pemula memang seperti itu, berat, tapi bersabarlah ya di dalam mengembannya. Bersabarlah di dalam mengembannya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan coba sedikit dari ilmu yang kita peroleh, praktekkan, amalkan. Itu akan menjadi ilmu yang barokah insyaallah ta'ala. Sekarang kita masuk bab ke-11, judulnya nakirah dan ma'rifah. Judulnya apa? Nakirah dan ma'rifah. Ya, sekali lagi diingat-ingat. Pelajaran pertama bab 1 tentang definisi nahwu. Yang kedua tentang kalimat sempurna, dipretelin satu-satu. Yang ketiga ngebahas huruf apa? Jer. Ada apa aja huruf jer? Coba ulangi. Min ila, an ala, fi rubba, kaf lam ba. Kemudian bab 4, 5, 6, 7 tentang isim. Isim alamatnya apa? Ditinjau dari jenisnya ada berapa? Ditinjau dari bilangannya ada berapa? Ditinjau dari bentuknya ada berapa? Kemudian bab 8, 9, 10 tentang apa? Fi'il. Fi'il ada 3, apa saja? Amar, mudhari, dan apa? Iya, madi dulu ya. Madi, mudhari, amar. Kemudian di bab 9 ada lazim, ada muta'addi. Di bab 10 ada ma'lum dan majhul. Bab 11 kembali lagi ke isim. Bab 11 kembali lagi kita kemana? Ke isim. Apa judulnya? Nakirah dan ma'rifah. Kita baca pengertian. Alhamdulillah kita telah mengenal beberapa pembagian pada isim dan fi'il, sekaligus mengerjakan latihannya. Jangan lupa latihannya dikerjakan.
Pada kesempatan kali ini akan kita bahas pembagian isim ditinjau dari memberikan makna umum atau khusus. Artinya ada yang umum atau yang khusus. Terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama nakirah. Nakirah itu artinya umum. Nakirah adalah setiap isim yang menunjukkan makna yang tidak tertentu atau maknanya umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin atau tidak diawali alif lam. Contohnya baitun. Misalkan kalau dengar kata baitun, maka apa artinya baitun? Rumah. Sekarang rumahnya rumah yang mana sih? Yang besar, yang kecil, yang bagus, yang jelek, yang baru, yang tua? Yang mana rumahnya? Hah? Bebas, terserah. Yang penting rumah. Mau rumah ayam, mau rumah apa? Kucing, disebut rumah. Itu namanya nakirah. Itu namanya apa? Nakirah. Misalkan di depan ini rumah kan, namanya baitun. Yang besar juga namanya apa? Baitun. Yang dari kayu namanya baitun juga. Yang dari tembok permanen baitun juga. Nah, itu namanya nakirah atau umum. Jadi mencakup semua jenis. Jamalun, unta. Unta, pernah lihat unta? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di dalam surat Al-Ghasyiyah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Siapa yang pernah ngeliat unta jalan? Unta jalan. Unta berapa kakinya? 4. Kucing kakinya berapa? 4. Pernah lihat kucing jalannya kayak apa? Ini anggap nih kaki depan. Ya, yang kanan. Ada tandanya enggak? Tandanya R. Right, berarti kanan. Yang depan ini apa? Kiri. Yang belakang ada yang kanan, ada yang kiri. Gimana jalannya? Depan maju, yang belakang kiri maju. Selang-seling ya. Pernah ngeliat kucing? Yang ini maju, yang ini belakang maju. Tapi kalau unta enggak. Unta ini sama kaki yang belakang maju 2 gini. Jadi kayak robot jalannya dia. Perhatian kan ngeliat unta. Unik sendiri dia jalannya. Ya, jadi yang depan sama-sama melangkah. Nanti yang ini gantian. Jadi gini dia jalannya. Kalau kucing kan enggak kan? Ya, yang depan jalan, yang belakang jalan. Yang ini kiri depan, belakang depan. Kalau unta enggak. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, afala yanzuru apa? Ilal ibili kaifa khuliqat. Nanti di sini ada kebun binatang enggak? Ya ada. Kebun binatang ada? Ada. Ya, ada untanya tapi enggak? Ada. Ya, nanti sekali-sekali diajak santri ngeliat apa? Lihat unta. Mana Rifki? Udah pernah lihat unta belum? Wah, kasihan. Di Arab banyak unta. Ada yang ininya 2 punuknya, ada yang punuknya 1. Maka ketika dengar kata unta, segala jenis unta masuk. Mau yang punuknya 2, punuknya 1, masuk semua jenis unta. Sayyaratun, apa artinya sayyaratun? Mobil. Mau mobil Avanza, mobil apa lagi? Pajero, mobil apa lagi? Ya, semua jenis mobil masuk. Namanya nakirah. Namanya apa? Nakirah. Misalkan waladun, apa artinya waladun? Anak kecil. Anak kecil yang begini, yang begini, yang begini masuk semua selama dia anak kecil. Itu namanya nakirah. Yang kedua ma'rifah. Ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau bermakna khusus. Dia enggak umum, dia enggak lepas bebas, enggak. Dia lebih sempit, lebih khusus. Isim ma'rifah ada beberapa jenis, mari simak di bawah ini. Dan hukum asal isim nakirah. Hukum asal isim adalah nakirah. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu ngajarin anaknya,
Al baitu rumah atau baitun rumah? Baitun rumah, masjidun masjid. Pakainya nakiro. Karena apa? Hukum asal kata adalah nakiro. Ya, nanti sering-sering diajari anaknya yang masih kecil, setiap ada kosakata baru ajarkan. Masjidun masjid, baitun rumah, qalamun pena. Apa lagi? Syajaratun pohon, sayyaratun mobil, saburatun papan tulis. Itu namanya nakirah. Itu namanya nakirah. Kenapa pakainya tun? Ya pakai tanwin karena hukum asal isim nakirah. Nah, sekarang kita mau ngebahas ma'rifah. Ma'rifah ini cabang berarti. Ketika cabang yang dibahas jangan yang asal, yang usul jangan, tapi yang bahas adalah yang cabang. Kenapa? Selain si cabang maka kembalikan hukum asalnya. Maka kategorinya satu domir, maka domir itu ma'rifah. Misalkan Anda bilang yang ke depan anta, berarti khusus untuk siapa? Yang di depan anta. Yang lain gak usah bilang, wah siapa jangan-jangan saya, enggak. Kenapa? Karena sudah terkhususkan yang depan. Begitu. Apa domir artinya? Kata ganti, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Mafhum? Misalkan tadi siapa lagi namanya? Temennya Rifki, siapa tuh yang punya putih? Amham ya. Misalkan anta hamam, anta. Berarti khusus untuk siapa? Yang Anda ajak bicara itu hamam. Gak usah teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah selamat bukan saya, kan gitu dia perasaannya. Kenapa? Karena anta sudah tertuju untuk siapa? Hamam. Berarti dia ma'rifah. Berarti dia namanya apa? Ma'rifah. Yang kedua al-alamu, nama. Anda panggil Rifki, wah yang lain langsung juga bilang alhamdulillah bukan saya yang dipanggil. Karena nama itu ma'rifah, langsung fokus tertuju ke orangnya khusus. Ya, bukan semuanya. Berbeda dengan siap-siap anak-anak. Nah, lihat kan lagi, waduh siapa nih? Jangan-jangan anak ini. Karena dia umum. Berbeda langsung sebut nama, hamam. Tolong ditasrif. Kataba, hafal udah belum? Kataba, katabu. Terus belum hafal berarti. Tak dihafalin. Ya, yang lain alhamdulillah Ustadz nggak kenal sama saya. Adalah alam itu ma'rifah. Apa ma'rifah? Sudah terkerucutkan, sudah terfokuskan. Begitu. Yang ketiga isim isyarah. Apa isim isyarah? Kata tunjuk. Misalkan Anda tunjuk itu, nunjuk kemana? Ke AC. Atau gak usah bingung, yang mana Ustaz? Ya itu loh, tunjuk lihat tuh arahnya kemana, gitu. Atau tolong perbaiki yang itu, misalkan ada rusak tuh, misalkan melengsong apa sih? Miring ya. Tolong perbaiki itu. Atau jangan pusing-pusing, yang mana Ustaz? Yang ini. Lah kan nunjuknya ke sini. Berarti dia ma'rifah. Jadi isim isyarah itu ma'rifah. Yang keempat isim mausul, kata sambung, biasanya alladzi, alladzina, allati. Ya itu pun isim mausul sebagai ma'rifah. Nanti dibahas pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Yang kelima al-mu'arrab bi al, imbuhan alif lam. Di depannya ada alif lam. Misalkan al-misbahu munir, misalkan lampunya bercahaya, maka alif lam itu ma'rifah. Alif lam itu apa? Ma'rifah. Jadi personel ma'rifah cuma 5. Domir, alam nama, isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung, yang kelima diawali dengan alif lam. Selain 5 ini nakirah. Begitu konsepnya. Selain 5 dia adalah apa? Nakirah. Keterangan, isim domir adalah isim ma'rifah yang menunjukkan makna khusus untuk kata ganti orang ketiga, kedua ataupun pertama. Yang kedua, isim alam adalah isim ma'rifah yang menunjukkan makna khusus
untuk nama orang atau tempat. Nah, ini namanya apa? Desa apa ini namanya? Desa apa namanya? Hah? Rompo Raya. Ya. Apakah ketika dengar kata itu orang langsung mikirnya kemana-mana? Kan enggak, karena dia sudah khusus. Misalkan ada kota Palembang. Kira-kira ada nggak di negeri Indonesia ini, Nusantara ini, selain Palembang yang di Sumatera Selatan? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti langsung terbenak pikirannya Palembang itu ma'rifah yang ada di mana? Sulawesi, Sumatera Selatan. Begitu. Ya, misalkan dengar kata Umar ibn Khattab, langsung terbayangnya kemana? Sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang berapa? Kedua. Itu namanya ma'rifah. Setiap nama itu ma'rifah. Yang ketiga, isim isyarah adalah isim ma'rifah yang menunjukkan makna khusus untuk kata tunjuk, baik yang dekat maupun jauh. Tadi ditunjuk, tolong ditutup jendela yang itu, yang itu. Ya udah yang itu terkhusus, jangan yang di sana, jangan yang di sana. Atau tolong nyalakan AC yang ini, ya, atau yang itu. Ya berarti apa mintanya? Yang itu saja, khusus yang itu saja. Atau matikan yang ini nih, terlalu dingin misalkan. Maka isim isyarah termasuk ma'rifah. Yang keempat, isim mausul adalah isim ma'rifah yang menunjukkan makna khusus untuk menyambung kalimat. Ya biasanya untuk menyambung. Misalkan saya membeli mobil. Mobil apa nih? Yang kemarin begini. Biasa diartikan yang. Isim mausul itu diartikan di Indonesia yang. Maka disebut dengan isim mausul. Dan dia ma'rifah. Yang kelima, mu'arraf alif lam adalah isim ma'rifah yang menunjukkan makna khusus untuk isim nakirah yang diberi imbuhan alif lam sehingga menjadi ma'rifah. Nah, jadi cara nakirah naik pangkat jadi ma'rifah itu apa? Kasih aja alif lam. Misalkan kitabun itu nakirah. Kalau mau jadi ma'rifah gimana? Kasih alif lam. Jadi alif lam ini fungsinya untuk membuat nakirah jadi ma'rifah. Begitu. Jadi personelnya cuma berapa? 5. Banyak atau sedikit? Kalau ini sedikit, tapi sama yang kemarin jadinya apa? Banyak. Ya mau nggak mau belajar nahwu itu belajar istilah, belajar istilah, pengertiannya apa, contohnya seperti apa, penerapannya seperti apa. Dah selesai dari materi bab ke-11. Latihan. Kita langsung nomor 4. Alladzi at'amahum min ju'. Contoh isim nakirah pada ayat tersebut adalah ju'. Ingat nakirah itu tandanya tanwin. Nakirah itu tandanya apa? Tanwin. Nomor 5, wala ana abidum ma'abattum. Contoh isim ma'rifah pada ayat tersebut adalah contoh isim ma'rifah pada ayat tersebut adalah ana, dan masuk kategori ma'rifah yang isim apa? Domir. Ana isim domir. Begitu. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Contoh isim ma'rifah pada ayat tersebut adalah Ahmad, dan masuk kategori ma'rifah yang isim apa namanya? Alam, nama. Jadi nama Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW di Al-Quran disebut juga dengan Ahmad. Disebut juga dengan apa? Ahmad. Dan seterusnya. Ya, nomor 7, wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Contoh isim ma'rifah pada ayat tersebut adalah hadza. Masuk kategori apa yang mana? Isim isyarah. Karena kitabun nakirah, musaddiqun nakirah, lisanan nakirah, arabiyyan nakirah. Tandanya apa? Tanwin. Jadi tanda nakirah adalah tanwin. Begitu. Dilengkapi peta konsepnya, isim ada nakirah, ada ma'rifah. Ma'rifah apa saja personelnya, anggotanya kasih contoh, walaupun 1-2 nggak apa-apa. Dah, tugas ambil salah satu saja isim pada kalimat berikut, kemudian tentukan apakah termasuk nakirah atau ma'rifah dengan memberi tanda checklist. Fi suhufin mukarramah. Jangan ambil huruf, kita ambil isim. Apa tandanya isim?
tanwin, alif lam, ada huruf jer, adakah kasrah? Antum mau ambil yang mana? Suhufin atau mukarramatin? Anggap mukarramatin. Tulis katanya di sini mukarramatin di bawah kata. Sekarang mukarramatin itu nakirah atau ma'rifah? Hah? Nakirah, di checklist nakirahnya. Dah? Ya. Lanjut, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ambil kata mana? Muhammadin. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifahnya yang mana? Domir, alam, isyarah, mausul atau alif lam? Yang alam, checklist. Belajar menganalisa. Nomor 3, balil ladzina kafaru fi takdzib. Ambil kata alladzina. Nakirah atau ma'rifah dia? Ma'rifah. Ma'rifahnya yang mana? Mausul. Isim mausul. Kalau ambilnya takdzib, nakirah. Begitu selesai. Kalau antum bal, apa nih bal? Kalau nggak tahu, ya di skip dulu saja karena belum belajar. Ya, kalau fi apa fi? Huruf jer. Padahal perintahnya ambil satu isim. Ambil satu isim. Alhamdulillah ada galeri istilah nakirah apa, ma'rifah apa, isim alam, isim isyarah dan isim mausul. Kata mutiaranya kita ambil dari Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Walhamdulillah selesai dari bab ke-11. Sekali lagi, isim ada 2, ma'rifah dan apa? Nakirah. Kalau nakirah itu umum, global, menyeluruh. Kalau ma'rifah apa? Lebih sempit, lebih khusus. Maka dia terbagi menjadi 5. Ada domir, ya, ada nama, ada isyarah, ada mausul, ada apa? Alif lam. Tinggal dipahami contoh masing-masing. Ya, kalau isyarah apa aja? Hadza, tilka, dzalika, hadhihi dan seterusnya. Kalau isyarah, kalau mausul alladzi, alladzina, allati. Itu yang sering kali muncul. Bahkan tidaklah antum membuka mushaf 1 halaman saja, pasti di situ ada isim mausul. Di dalam Al-Fatihah ada enggak isim mausul? Alladzi atau alladzina ada enggak? Ada enggak? Apa bunyinya? Hah? Alladzi siratal ladzi, ya, siratal ladzina ada. Di surat Al-Baqarah yang lembar pertama dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, ada enggak isim mausul? Ada. Apa isim mausulnya? Alladzina yu'minuna, ya, bil ghaibi ada. Apalagi baliknya lagi. Ya, tidaklah membuka satu mushaf 1 lembar halaman pasti di situ ada isim mausul. Cek aja coba. Cek saja, ada yang salah. Makanya nanti perlu teliti tentang isim mausul. Begitu materi yang kita bisa sampaikan hari ini di sesi yang kedua. Masih ada sesi 3, 4, 5 atau sampai 5. Ya, sampai sekuatnya lah. Nah, ini soalnya pertemuan terakhir. Ya, kalau nggak selesai nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Sudah buat di sana. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita akhiri, istirahat dulu 15 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.